Kak, siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Kurang tahu dah. Kakaknya kurang tahu. Ya. Ya udah. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang nonton ini. Melihat dari generasi sekarang, banyak yang belum tahu mengenai keluarga Nabi Muhammad atau biografi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya di dalam video ini akan memberikan mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya dari lahir hingga wafat. Mungkin hanya singkat saja. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, yaitu di tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi. Beliau lahir dalam keluarga Bani Hashim, bagian dari suku Quraisy yang terpandang. Ayahnya adalah Abdullah, wafat sebelum beliau dilahirkan, dan ibunya yaitu Aminah meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak kecil Nabi dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan bijaksana, hingga digelari Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Saat berusia 12 tahun, beliau mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang. Di sana Nabi Muhammad SAW menjajaki dunia dagang dan mengambil barang dagangannya dari Sayyidina Khadijah. Beliau berdagang di Syam ditemani oleh Maisyarah, yakni salah satu orang budak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Dagangannya pun laku keras dan meraup keuntungan yang banyak. Pada usia 17 tahun, Nabi Muhammad SAW telah berdagang ke Jordania, Syam, Bahrain, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Sayyidina Khadijah pada usia 25 tahun, di mana saat itu Sayyidina Khadijah berumur 40 tahun. Kecintaannya Sayyidina Khadijah disebabkan oleh kepribadiannya yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara lahir maupun batin. Setelah menginjak usia pernikahannya yaitu sekitar 25 tahun, Sayyidina Khadijah pun wafat. Dari pernikahannya tersebut lahirlah 6 anak, termasuk yaitu Fatimah Az-Zahra, yang kemudian menjadi ibu dari keturunan Nabi, yaitu dari nasab-nasabnya Habib itu. Nah, ini dari keturunannya Fatimah Az-Zahra. Lalu mengenai awal mula Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Saat Nabi Muhammad SAW mencapai usia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira, merenungkan kehidupan dan masyarakat yang dipenuhi dengan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah awal dari kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam dan menyeru manusia kepada tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada 17 Ramadan, bertepatan pada 6 Agustus 610 Masehi. Beliau berusia 40 tahun. Penerimaan wahyu tersebut diberikan secara bertahap selama 23 tahun. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyebarkan Islam di Mekah, beliau juga mengalami tantangan-tantangan. Awalnya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam secara diam-diam dengan cara mengajak keluarga serta anak saudaranya. Nabi Muhammad SAW pun mencoba untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun berbagai gangguan, tantangan, pendustaan, pengusiran, bahkan upaya pembunuhan pun dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwahnya beliau menekankan dua sisi kepercayaan, yaitu keesaan Allah, mengingat kepercayaan masyarakat di lingkungan menyembah banyak berhala, serta menekankan kepercayaan kepada hari akhirat.
Pada awalnya ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan keras dari suku Quraisy. Mereka merasa ajaran tersebut mengancam kedudukan sosial ekonomi, terutama karena menolak penyembahan berhala. Meskipun mendapat intimidasi dan siksaan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam dakwahnya. Beliau menyebarkan Islam secara rahasia kepada kerabat, teman-temannya. Beberapa orang yang pertama kali menerima ajaran Islam di antaranya yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Haritsah. Lalu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah lebih dari 1 dekade menyebarkan Islam di Mekah dan menghadapi penolakan yang terus-terusan, Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 masa kenabian yang bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga menandai bahwa dari perkembangan Islam sebagai agama yang lebih mantap. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang berlandaskan hukum syariah dan persaudaraan antar umat. Beliau juga mempersatukan suku-suku yang sebelumnya berseteru dan mendirikan masjid pertama kali, yaitu Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan ibadah dan pemerintahan. Ada beberapa penyebab Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Yang pertama, penduduknya yang sudah berbaiat masuk Islam. Yang kedua, penduduknya ramah. Yang ketiga, penduduknya memiliki pengalaman berperang. Yang keempat adalah hubungan darah Nabi dengan Bani Hajar, yaitu penduduk Madinah. Dan yang terakhir itu letak Madinah yang strategis. Selama di Madinah, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam beberapa pertempuran seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, melawan kaum Quraisy yang terus-terusan berusaha menghancurkan Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian dalam kepemimpinannya. Selain menggunakan kekuatan militer, Nabi Muhammad SAW juga menjalankan diplomasi seperti perjanjian Hudaybiyah yang menjadi titik balik dalam hubungan antara kaum muslim dengan Quraisy. Pada tahun 630 Masehi, setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertempuran darah. Penaklukan ini menandai kemenangan besar bagi Islam. Nabi Muhammad SAW memaafkan semua musuhnya, termasuk mereka yang pernah menentangnya dengan keras. Beliau menghancurkan berhala-berhala sekitar Ka'bah dan menjadikan Mekah sebagai pusat spiritual bagi umat Islam. Dalam waktu singkat, Islam menyebar ke seluruh Arab. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya di Padang Arafah yang dikenal sebagai khutbah Muwada. Dalam khutbahnya tersebut, beliau menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan persamaan hak di antara seluruh umat muslim. Beberapa bulan setelah itu, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang sama, beliau wafat di rumah istrinya, yaitu Aisyah, dalam usia 63 tahun. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Tetapi ajarannya dan teladan beliau terus hidup dalam hati umatnya hingga sekarang ini. Itu adalah kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kisah singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.